Siang Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Claris dalam IM Daily News. Berita nasional kali ini bisa dibilang merupakan kabar baik untuk COVID-19 di Indonesia. Pasien COVID-19 yang tengah dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat terus berkurang dalam beberapa hari terakhir. Kini, jumlah tempat tidur yang tersedia di RSD Wisma Atlet lebih banyak dibandingkan jumlah pasien yang dirawat. Berdasarkan data per Senin 22 Maret 2021 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pasien COVID-19 yang tengah dirawat di RS Wisma Atlet saat ini berjumlah 2.414 orang saja. Dilansir dari kompas.com, Humas RS Wisma Atlet Kolonel Marinir Aris Mudian mengatakan ada pengurangan jumlah pasien dibanding data sehari sebelumnya, yakni berkurang 109 orang dari awalnya 2.523 pasien. Adapun kapasitas tempat tidur di keempat tower itu adalah 599 kamar dan saat ini keterisian tempat tidur hanya terisi 40,2% saja. Terdapat 3.580 tempat tidur yang masih tersisa atau setara dengan 59,8%. Sejak awal RS Wisma Atlet ini beroperasi tanggal 23 Maret 2020, pasien yang sudah keluar sebanyak 72.820 orang dengan rincian pasien rujuk ke RS lain sebanyak 733 orang, pasien sembuh sebanyak 72.000 orang, dan yang meninggal sebanyak 87 orang. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Dilansir dari kompas.com, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera Adi Setianto memastikan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan penghasilan atau upah minimum di bawah 4 juta rupiah dapat memiliki rumah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 7 tentang kepesertaan Tapera, disebutkan bahwa kepesertaan Tapera ini wajib diikuti oleh setiap pekerja, bahkan yang berpenghasilan minimum sekalipun. Berikut ini akan aku berikan rincian cara MBR berpenghasilan di bawah 4 juta dapat memiliki rumah. Pertama, sesuaikan dengan zonasi. Zonasi ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata upah minimum di suatu wilayah, sehingga nantinya akan disesuaikan dengan cicilan rumah per bulan yang wajib mereka bayar. Setelah mengkategorikan UM pekerja sesuai dengan zonasinya masing-masing, maka selanjutnya tetapkan jumlah limit kredit yang dapat diperoleh oleh peserta Tapera tersebut. Untuk zona 1, limit kreditnya sebesar Rp85.255.919. Untuk zona 2, limit kreditnya sebesar Rp119.508.014. Untuk zona 3, limit kreditnya sebesar Rp115.193.275. Untuk zona 4, sebesar Rp97.506.539 dan untuk zona 5 sebesar Rp156.740.511. Lalu setelah itu, cicilan wajib per bulan akan ditetapkan berdasarkan repayment capacity atau RPC dari perbankan. RPC ini merupakan penilaian atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi. Misalnya, untuk zona 1, cicilan wajib dibayarkan adalah sebesar Rp582.450 per bulan, zona 2 sebesar Rp788.700 per bulan, zona 3 sebesar Rp760.225 per bulan, zona 4 sebesar Rp643.500 per bulan, dan zona 5 sebesar Rp1.034.418 per bulan.
Adi mengatakan bahwa tenor atau jangka waktu kredit yang diberikan kepada peserta Tapera yang merupakan MDR di bawah 4 juta ini adalah selama 20 tahun. Maka dari itu, untuk young investors yang ada di rumah dan mungkin berpenghasilan di bawah 4 juta, program ini sangat bisa dicoba dengan menjadi peserta Tapera terlebih dahulu, dan hal ini sudah dilindungi oleh undang-undang resmi pula. Untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Claris dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to the Daily News. The first news I have comes from Tempo News. The National Gallery of Indonesia offers virtual tours for art and history enthusiasts during the COVID-19 pandemic. Gallery head Pustanto said the live tour would be different from the previous events, as it would provide a 360-degree reality tour and use green screen technology. The pilot trip will be launched on Wednesday, March 17, 2021. Indonesia has also called for Asian Summit on Myanmar, as the death toll from the anti-coup protests rises. The president expressed his condolences to the victims and their grieving families. He called for an immediate halt to violence in Myanmar to prevent more victims. On March 2, Asia held an informal ministerial meeting to discuss an array of topics, including Myanmar military coup. Foreign Affairs Minister Retno Marsudi took the floor to express concern over the increasingly volatile crisis in Myanmar. The Office of the UN High Commissioner for Human Rights revealed on Tuesday the coup's death toll reached 149. As for the COVID news, Australia may consider reducing its quarantine requirements and allowing return travelers to isolate at home as more people receive the COVID-19 vaccine, according to Brandon Murphy, Secretary of the Department of Health. As vaccines are rolled out in Australia and around the world, the government will start to progressively review its borders and quarantine measures, Murphy said. The first step is to reduce domestic restrictions, making sure that state borders aren't closed and that officials are more confident responding to small outbreaks. New reports have confirmed that 496,577 cases have sprouted up worldwide in March 20. The total deaths reported worldwide has totaled 2,711,397. Thank you so much everyone for listening this far. Stay tuned for next episode and stay safe, stay healthy, and stay responsible. Thank you. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.744 orang pada Senin 22 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.465.928 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 7.177 orang sembuh per hari ini sehingga secara akumulatif 1.297.967 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 128.250 orang. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 22 Maret 2021, terdapat pertambahan sebanyak 33.901 orang sudah melaksanakan vaksinasi ke-1, sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 5.567.280 orang. Sedangkan sebanyak 10.623 orang lainnya telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 22 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 2.312.601 orang. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi, sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan.
Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk tetap stay at home dan taat vaksinasi COVID-19. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di I Am Daily News berikutnya. Salam I Am Community, I Am Smart, I Am Capable.